dari daerah ke daerah nih Bang. Ada 9 daerah kabupaten kota ini. Seperti apa Bang Tito lihat ini? Dari calon-calon yang maju nih yang sudah mendaftar. Ini pertanyaannya tidak kalah nakal dari pertanyaan korupsi tadi. Iya. Saya mesti jawab apa ini? Oke, Tribuners, seperti saya katakan tadi, saya masih bersama Bang Tito Handoko, dosen ilmu pemerintahan Universitas Riau. Nah, untuk sesi yang ini kita akan mengajak Bang Tito ini sebagai yang telah banyak melihat, mengamati, dan juga katanya tadi juga ada survei dari daerah ke daerah ini Bang. Ada 9 daerah kabupaten kota ini. Seperti apa Bang Tito lihat ini? Dari calon-calon yang maju nih yang sudah mendaftar. Ini pertanyaannya tidak kalah nakal dari pertanyaan korupsi tadi. Iya. Saya mesti jawab apa ini? Mau jawab dari hasil survei, saya belum melakukan survei, saya hanya baca hasil survei yang telah dilakukan teman-teman lembaga survei nasional gitu ya. Tapi oke. Paling tidak kontestasi politik tahun 2020 di 8 daerah kabupaten dan satu kota. Ini memang menghadirkan dinamika yang sangat tinggi ya. Misalnya bagaimana partai-partai politik itu sangat dinamis menetapkan dukungan bahkan di detik-detik akhir misalnya gitu. Kita susur dari hulu dulu, dari darat, Kuansing gitu ya. Nah, Kuansing ini menjadi daerah menurut saya yang punya dinamika politik yang tinggi. Pecahnya kongsi antara Mursini dan Halim, kemudian berpautnya Indra Putra ke Mursini, berpautnya Komprensi ke Halim, ini kan menunjukkan dinamika politik di tingkat lokal yang sangat tinggi. Plus hadirnya penantang baru anak dari Sukarmis gitu ya, Andi Putra yang berpasangan dengan Datuk Suhardiman Ambi. Menurut saya dinamika politiknya memang menarik ya, tapi perlu diingat masih seputaran itu saja orangnya. Sukarmis, Mursini. Ya, tidak ada pemain baru gitu loh. Pemain barunya kapan munculnya? Kemarin sepertinya memuncul, tapi urung muncul gitu. Ya, Allah alam bisawab, saya tidak bisa jawab apakah karena ketidakmampuan untuk mendapatkan dukungan partai politik atau gimana. Tapi menurut saya karena ketidakmampuan tadi itu. Ya, lagi-lagi persoalan tarik ulur dukungan partai politik. Nah, kalau ada pemain baru kan enak gitu ya. Nah, masih pada seputaran 3 poros itu. Yang akhirnya apa? Gimana ya? Memang kalau kita berkaca pada hasil pembangunan misalnya, ada plus minus. Setiap rezim pemerintahan pasti ada plus minus. Ya, pecahnya kongsi Mursini Halim kan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dianggap kurang kondusif. Kurang kondusif. Nah, sementara hadirnya rezim Sukarmis ini kan seperti seperti flashback ke era rezim Sukarmis 10 tahun yang lalu memimpin Kabupaten Kepulauan Singingi. Plus minus lah semua rezim pemerintahan itu. Tapi menurut saya apapun dinamika yang berkembang di Kabupaten Kepulauan Singingi ini harus disikapi dengan bijak. Menurut saya mengedepankan kepentingan publik dibanding kepentingan kelompok jauh lebih manusiawi, lebih berkeadilan. Itu untuk Kuansing. Sementara di Inhu ini ada 5 pasang calon. Ramai ya, paling banyak. Ada calon independen 1, dukungan partai politik ada 4 calon. Ada satu calon yang menurut saya ini adalah terah langsung dari bupati, istrinya gitu. Ini maaf cakap. Di awal tadi saya mengatakan saya paling tidak suka dengan dinasti politik. Saya tidak mau bahas itulah. Saya tidak jelas itu. Kemana arahnya saya juga sudah tidak mau bahas karena kata kunci bagi saya adalah tidak ada dinasti politik. Nah, tarik kita ke atas di Pelalawan juga begitu. Juga ada dinasti politik. Jadi saya tidak suka dan tidak mau bahas itu. Saya berharap selain yang politik dinasti lah yang menang gitu ya. Kalau bagi saya, Bung Hafiz saya tidak menyenangi dinasti politik itu. Nah, bergeser ke Siak misalnya, ini pertarungan 2 tokoh besar di Riau. Bapak Pembangunan Siak, Pak Arwin misalnya, versus Gubernur Riau. Yang juga ketua partai politik. Nah, ini pertarungan bukan pertarungannya Alfedri Said Arif Fadilah menurut saya, tapi pertarungan Arwin dengan Pak Samsuar. Itu dia. Jadi menarik dia karena 2 tokoh itu
langsung turun ke tengah-tengah masyarakat Siak, mengkampanyekan 2 orang yang didukungnya, kan begitu ya. Akhirnya Pilkada Siak menjadi sangat dinamis, sangat menarik untuk dilihat perkembangannya dan lain sebagainya itu. Gitu. Sementara kalau ada calon lain yang maju, menurut saya ya pelengkap saja lah. Tidak akan bisa mengalahkan dominasi 2 kandidat itu. Iya. Nah, kita ke pesisir di Meranti. Iya, pasca Irwan sudah tidak bisa maju lagi, praktis ya. Semua terbuka. Ya. Ada Pak Said Hasim berpasangan dengan Muhammad Rauf ya, yang dari dukungan Golkar PKS misalnya. Kemudian ada pasangan muda ya, siapa namanya, Heri Saputra dengan Muhammad Khozin itu yang didukung PAN, Nasdem dan Demokrat serta Partai Garuda gitu ya. Kemudian ada pasangan MT yang didukung oleh Gerindra dan P3 kalau tidak salah. Kemudian ada Gerindra P3 ya. Kemudian ada pasangan Muhammad Adil itu. Saya lupa pasangannya siapa, yang didukung oleh PDIP dan PKB. Nah, menjadi menarik juga di situ karena semua pasangan calon memiliki kesempatan yang sama. Tergantung. Nah, kemana Irwan? Ya. Iya. Masih sosok yang ini ya. Pak Irwan habis masa jabatan di bulan Februari. Bagaimanapun Irwan masih menjabat sebagai bupati dan kemana arah Irwan kemungkinan besar akan menentukan siapa yang akan memenangkan pertarungan politik di Kabupaten Kepulauan Meranti. Itu menurut saya ya. Kalau yang lain mau berpendapat lain silahkan. Ya, terbuka saja. Nah, gitu. Sementara di Bengkalis ini yang seru sekali. Ada dinamika istri bupati yang ada artisnya gitu ya. Ada ketua DPRD provinsi yang mau menanggalkan jabatan ketua DPRD untuk maju di Bupati Bengkalis gitu ya. Kemudian ada calon dari partai yang memenangkan pemilu 2019 di Bengkalis ya, PKS dan P3 gitu ya. Nah, ini akan menghadirkan menurut saya pertarungan politik yang sangat menarik untuk kita amati secara luas gitu ya. Mungkin nanti akan kita sambung setelah jeda berikut Bung Hafiz, karena nampaknya kita akan masuk sesi terakhir nih. Ini saya menawarkan sesi terakhir, kalau Bung Hafiz 3 sesi, ini sesi keempat gitu loh, untuk kita ngulas sampai ke 4 daerah atau 3 daerah yang belum kita bahas itu. Gitu. Oke. Berapa daerah lagi? 3 itu ya? Rohil, Dumai. Kita lanjut lagi gimana? Siap. Setelah ini ya. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Oke, Bang Tito, kita lanjut. Tadi Bang Tito menyorot satu persatu daerah. Tadi udah sampai di Bengkalis. Iya. Sekarang lanjut Bang Tito. Silakan Bang Tito. Oke, thank you. Lepas dari Bengkalis tadi ya, kita coba lihat di Dumai. Memang seperti diskusi banyak orang, pilkada Dumai ini pilkada temaram, sepi dari pemberitaan, cenderung lebih adem dibanding daerah lain gitu ya. Padahal mestinya pilkada Kota Dumai ini kan lebih dramatis gitu ya. Kalau saya menyebutnya dramatis, karena penentuan pasangan calon itu di titik akhir semua. Misalnya kepada pasangan calon PAS maupun kepada calon handal itu dukungan partai politik kan di titik akhir semua itu gitu. Tapi memang agak senyap, saya tidak tahu kenapa, apakah karena gejolak politiknya yang tidak terlalu kuat atau memang daerah ini mengedepankan agenda politik yang lebih kesepakatan bersama para elit politiknya barangkali gitu ya, sehingga tidak terlalu terlihat bagaimana perkembangan dinamika politik, terutama di media massa. Kalau kita dari jauh ini kan melihatnya di media saja, Bung Hafiz. Bergeser kita ke Rohil misalnya ya. Nah, ini ada 3 pasangan calon dalam catatan saya. Ada petahana, ini masih orang menyebutnya Sudin Jilid 2. Kemudian ada pasangan Camar, Citra Andika Muhammad Rafiq ya. Kemudian ada Rohil 4 calon, sorry. 4 calon. Ya, ada pasangan Ahad, satu lagi pasangan Afrizal Sulaiman, pasangan Aman. Nah, menurut kami Pilkada Rohil ini kan juga sama seperti Pilkada Dumai tadi itu. Keputusan partai politik itu di detik-detik akhir semua gitu ya. Jadi memang dinamika politiknya sangat tinggi, sehingga partai politik itu juga kelihatannya apakah ragu-ragu atau belum menentukan sikap
sejak awal atau karena memang belum ketemu gitu ya, belum ketemu kepentingan yang pas pada pasangan calon yang mana. Kecuali yang sejak awal sudah menetapkan dukungan, misalnya PAN dan PDIP yang telah menetapkan dukungan kepada Pak Suyatno dan Pak Jamiluddin. Orang menyebutnya Sudin Jilid 2 gitu ya di Rohil itu. Nah, menurut kami hadirnya pasangan Afrizal Sulaiman, Cutra Andika dan Muhammad Rafiq itu, pasangan Ahad dan petahana Pak Suyatno Jamiluddin itu poros politik itu justru ada pada dua saja menurut kami ya. Tapi kita lihat ke depan bagaimana perkembangan dan geliat para pasangan calon itu untuk berkampanye. Menurut hemat kami di awal ini masih pada dua poros itu. Pertama poros Asri Fuad Ahmad, Haji Fuad ya. Kemudian poros petahana Suyatno Jamiluddin. Jadi dua poros itu yang mendominasi kalau sekarang di Rohil itu ya. Kalau ke depan kita belum tahu karena dinamis sekali 3 bulan ke depan ini kan penuh dengan dinamika politik di tingkat daerah itu. Kampanye juga dilakukan. Tapi perlu diingat, Rohil itu daerah yang luas. Ya, jarak antar satu kecamatan dan kecamatan lain itu sangat jauh. Kemudian pemukiman masyarakat juga jauh-jauh. Tidak seperti Dumai misalnya yang relatif kecil cakupannya kan, masyarakatnya juga terjangkau semua. Nah, dari situ, dari kondisi yang demikian tentu resources yang dimiliki juga harus kuat ya, sumber dayanya, macam-macam sumber daya menerjemahkannya, modalnya, modal sosial, modal politik, modal ekonomi dan modal-modal lainnya gitu ya. Nah, terakhir kita perlu menutup dengan melihat ya dinamika di Kabupaten Rokan Hulu. Nah, ini juga cukup menarik karena di Rokan Hulu ini ada 3 pasang calon. Ada calon petahana yang kita anggap petahana ya, Pak Sukiman dan Indra Gunawan yang hampir memborong semua partai politik, yang disisakan hanya 4 partai saja. Kepada pasangan Hamulian Topan itu didukung Golkar dengan P3, kemudian pasangan Hafid Sukri Erizal yang didukung PKB dan PAN itu ya. Nah, indikasinya memang dengan memborong partai politik itu menunjukkan bahwa pasangan petahana ini ya memiliki resources yang besar, resources yang kuat untuk mengarungi helat politik Pilkada Rokan Hulu melawan 2 calon lainnya itu. Tapi soal menang kalah ini masih jauh menurut saya. Perlu dilakukan kajian mendalam juga karena konstelasi politiknya berubah-ubah. Kami melihat agak sulit bagi masyarakat sejak awal itu untuk tetap pada satu pilihan. Pilihan politiknya itu cenderung untuk berubah-ubah tergantung misalnya bagaimana perkembangan dinamika politik saat itu gitu. Nah, itu dari kacamata saya tentang dinamika politik di 9 daerah yang tahun ini akan melangsungkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, Bung Hafiz. Sangat menarik apa yang paparan dari Bang Tito tadi, langsung ke daerah-daerah. Nah, ini satu fenomena juga yang di 2020 ini calon perempuan ya. Iya, betul. Ada 8 ya. Kalau 3 di Inhu, ada juga di Kuansing, ada juga di Dumai, Siak, Bengkalis. Bengkalis. Bahkan ada 2 yang jadi calon bupati. Nah, ada 3 calon bupati. Satu lagi Bengkalis. Bengkalis ya. Nah, kira-kira muncul nggak kira-kira kejutan? Karena dalam sejarahnya di Riau kan belum pernah dipimpin oleh kepala daerah yang bahkan wakil kepala daerah yang perempuan juga belum ada kayaknya. Betul. Pernah dicoba oleh Bu Septima di Pekanbaru. Gagal. Nah, kira-kira ada kejutan nggak kira-kira di tahun ini? Yes, kalau menurut saya ada kejutan, terutama di Inhu dengan Bengkalis. Nah, di Inhu itu, walaupun saya tidak suka bagaimanapun Yopi masih berkuasa sampai tahun depan dan istrinya maju, saya pikir Yopi akan all out untuk memenangkan istrinya. Saya pikir gitu ya. Penantangnya ada 2 itu. Ada Bu Supriyati yang berpasangan dengan Pak Wahyu Adi. Kemudian ada Bu Siti Aisyah yang maju sebagai calon bupati. Nah, menurut saya ini mereka punya peluang semua, ya. Tapi peluang terbesar itu tetap all outnya Yopi nanti akan mempengaruhi perolehan suara pasangan Rezita Mulyani Junaidi Rahmat itu. Tapi ini masih jauh ya, prediksi awal saja. Tapi menurut saya dengan kemampuan
Yopie Arianto selama 2 periode memimpin Inhu itu, dia mengetahui persis peta politik yang ada di Inhu. Wilayah-wilayah mana yang menurut jangkauan politiknya itu bisa dipengaruhi dengan kekuatan birokrasinya, kekuatan partai politik dan sebagainya itu. Gitu. Juga harus jadi catatan penting bahwa Yopie masih bupati aktif. Itu untuk di Inhu ya. Sementara kalau kita bergeser di Kwan Sing misalnya, ini juga cukup unik ya. Bu Komprensi memutuskan maju dengan Pak Halim. Iya. Nah, yang notabene dulu saling berhadapan. Dulu beda kubu, dan sekarang tipis sekali. Hanya sekitar 300-an suara beda selisihnya. Iya. Nah, ini juga menurut saya Pilkada Kwan Sing menghadirkan kejutan ya. Saya tidak tahu kejutannya dari mana nanti. Tapi menurut saya ini karena gesekan-gesekannya cukup kuat Pilkada Kwan Sing itu, sehingga Bawaslu kemudian menyebut daerah Kwan Sing itu sebagai daerah rawan pemilu ya, rawan pilkada. Nah, oleh sebab itu memang butuh perhatian serius itu dari pengawas nanti. Nah, menurut saya apakah ada peluang? Menurut saya calon perempuan ada peluang. Ada peluang, tapi tergantung bagaimana resources yang ada itu diberdayakan. Toh memang pada akhirnya kan seluruh resources yang digunakan untuk konsultasi politik itu, bagaimana efektif tidaknya dijalankan oleh masing-masing pasangan calon itu. 3 poros di Kwan Sing itu semuanya kuat, semuanya punya peluang ya. Semuanya kuat, semuanya punya peluang. Kemudian di Siak, nah ini cukup berani juga menurut saya. PKS mengajukan calon sendiri ya, berpasangan dengan Said Abu Bakar Assegaf. Nah, menurut saya agak sulit untuk mengalahkan dominasi 2 poros itu tadi. Kecuali memang punya punya kelebihan yang luar biasa, luar biasa. Ini bukan mendiskreditkan pasangan itu, tapi menurut saya harus sebagai lecutan supaya bekerja lebih keras lagi. Mereka harus menyadari bahwa 2 poros itu sangat dominan dan mereka hadir sebagai poros alternatif. Manfaatkan posisi sebagai poros alternatif itu untuk mendulang suara di Siak. Yang menarik berikutnya adalah Pilkada Bengkalis. Ada 2 perempuan. Ya, ada Bu Kasmarni sebagai calon bupati, kemudian ada Iyet Bustami. Nah, Bu Kasmarni dengan segala macam dinamikanya, hentaman politik dan lain sebagainya, memang saya anggap cukup tangguh juga. Cukup tangguh menghadapi hentaman politik yang demikian itu. Mungkin orang mengenal sebagai istri bupati, tapi ternyata tetap maju dengan ini. Betul. Betul. Nah, kalau dilihat misalnya dari tren lembaga survei yang ada kemarin, saya baca memang cukup kuat ya, cukup kuat dukungan masyarakat terhadap Bu Kasmarni gitu ya, berpasangan dengan Bagus Santoso. Tapi hadirnya Iyet ini juga mencuri perhatian sekaligus menjadi kejutan. Kenapa demikian? Siapa yang tidak kenal Iyet Bustami? Ya. Kalau popularitas semua orang tahu ya. Iya. Cukup berdendangkan lagu Laksmana Raja di Laut saja kan selesai semua kita. Pasti tahu itu Iyet Bustami gitu ya. Nah, apakah dengan popularitas yang tinggi itu bisa mengkatrol perolehan suara? Ini perlu dibuktikan. Tapi menurut saya 2 perempuan itu justru potensinya sangat besar dibanding calon yang lain. Tapi ini semuanya masih berproses. Kita melihat dari jauh saja. Kacamata orang jauh begitu. Ya, kita tidak terlibat secara langsung. Beda halnya misalnya kalau kita orang Bengkalis merasakan langsung dinamika politik yang ada di Bengkalis. Nah, di situ uniknya tuh. Kalau di Dumai menurut saya ketika Bu Sarifah berpasangan dengan Mas Eko, ini justru menjadi keuntungan bagi Bu Sarifah. Bagaimanapun hasil survei teman-teman lembaga survei nasional, peluang pasangan itu cukup besar. Cukup besar. Petahana. Ya, karena masih dianggap sebagai petahana gitu, memiliki resources. Plus satu lagi. Ya, kemana arah Pak Wali? Pak Wali. Arah Pak Wali lah nanti akan menentukan. Kedepannya itu seperti apa pilkada di Kota Dumai. Nah, gitu Bang Hafiz. Menarik nih Bang Tito. Siap. Saya juga nggak sabar menunggu nanti tanggal 9 Desember. Setelah itu ramal-ramal prediksi dari Bang Tito seperti apa, terutama yang untuk 2 calon dari perempuan ini, yang Bang Tito bilang ada 2 yang kemungkinan yang sangat mungkin untuk bisa jadi kepala daerah, dan itu untuk pertamanya di Riau. Ya, terima kasih Bang Tito telah sama-sama kami, dan kita minta nih closing statement dari Bang Tito terhadap pilkada di Riau 2020, apakah terhadap pemilih atau Bang Tito, silakan Bang Tito. Thank you Bang Hafiz. Tribuners. Sebagai pemerhati sosial politik, pemerhati perkembangan masyarakat
di Provinsi Riau, saya mengajak kepada kita semua, kepada masyarakat yang pada tanggal 9 Desember nanti di daerahnya akan menyelenggarakan pilkada secara langsung. Bijaklah dalam memilih, menetapkan pilihan berdasarkan visi, misi, dan program strategis yang ditawarkan, yang menurut kami dan menurut para pemilih sekalian itu rasional. Program-program yang ditawarkan itu bukan berbasis transaksional. Ingat sekali lagi, masa depan daerah Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang memilih ada di tangan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadilah pemilih yang cerdas. Terima kasih. Terima kasih Bang Tito telah datang dan salam Covid. Telah datang dan banyak pandangan-pandangan dan juga analisis yang luar biasa terhadap pilkada di 9 kabupaten kota di Riau. Ya, kita harapkan ini akan berjalan lancar pada tanggal 9 Desember ini, pesta demokrasi. Amin. Oke. Tribuners, itulah bincang-bincang kami dengan Bang Tito Handoko, dosen ilmu pemerintahan Universitas Riau. Bisa dinikmati, dilihat bincang-bincang kami di Tribun Pekanbaru Official di YouTube dan juga ada di Facebook dan juga Instagram. Terima kasih, kita jumpa lagi minggu depan. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.